Saudara-saudara semua, selamat pagi. Saudara-saudara yang dioleh, selamat pagi. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Jason. Pagi ini kita membahas Mazmur pasal 86. Mazmur ini ada mazmurnya Daud, yaitu doanya Raja Daud. Pasal ini ditaruh di gulungan kitab Mazmur yang ketiga. Gulungan yang ketiga ada sangat istimewa karena yang menulis adalah orang Lewi, yaitu orang Asaf, yaitu keturunan dari Horas. Jadi pasal ini ada 5 gulungan kitab ini yang ditulis oleh Raja Daud. Dan ini yang sengaja ditulis. Kita merenungkan kembali dari riwayat latar belakangnya Raja Daud. Jadi kita Tuhan, dengar seningkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara aku. Kenapa Raja Daud bisa berjalan kepada kesengsaraan dan kemiskinan? Karena Raja Daud di dalam pengejaran ingin dibunuh, maka dia menderita ini. Maksudnya karena orang mertuanya yaitu Raja Saul mengejarnya dan ingin membunuhnya. Dan juga dia merasa dia mempunyai dosa dan anaknya Raja Daud datang mengejarnya dan ingin membunuhnya. Maka dia di dalam kesengsaraan dan kemiskinan. Di sini maksud ini di Yehira dan juga di Yeremia ini pernah dijabarkan. Dan juga bisa menyatakan, memperlihatkan tentang hati orang itu di saat itu di dalam keadaan kesusahan. Dan kita adalah rakyatnya Tuhan, kita menyembah berhala dan kita meninggalkan Tuhan dan kita bawa dalam pembuangan dan kembali dalam pembuangan. Dan kita mengalami banyak kesulitan. Dan kesulitan ini masih tetap di sini. Dan juga termasuk dalam bagaimana memperbarui, membangun kembali bait suci Tuhan dan juga membangun kembali kota Yerusalem yang juga di sini Mazmur Daud ditaruh di sini. Dan Mazmur ini sangat istimewa. Jadi kita dalam kesulitan tetapi dekat dengan Tuhan. Di dalam kesulitan dekat dengan Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Ayat ke-7. Pada hari kesesakan aku berseru kepadamu sebab engkau menjawab aku. Itu di sini dia di dalam kesulitan. Jadi sini kesulitan ini, ya itu kesulitan yang sangat besar. Kita melihat ayat 14. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gelombang orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak pedulikan engkau. Ya, pribadi ini menulis kitab ini, dia dalam kesulitan. Dan terus berdoa, tetapi kesulitan ini tidak berubah. Itu ada keadaan dia saat itu. Dan di sini dalam kesulitan ini gitu ada satu rasa. Jadi saya sambil membahas kitab ini sambil loncat ke ayat yang lain supaya kalian memahami. Yaitu ayat ke-7. Pada hari kesesakan
aku berseru padamu dan engkau menjawabku. Dan karena dia tahu Tuhan akan mendengar doanya. Keadaan sekeliling suasana dalam kesulitan dan dia berdoa. Dan dia tahu Tuhan akan memberkati. Tapi dia tahu dalam keadaan sekelilingnya belum membuka jalan. Seperti kita sekarang ini dalam COVID dan sangatlah sulit, tidak mudah. Dan kita juga tahu juga COVID ini ya, bahwa penyakit ini bukan seumur hidup. Dan ini dalam keadaan sekarang ini. Dan bagaimana dengan begitu dahsyatnya COVID ini akan berlalu, dan bagaimana kesulitan ini juga akan berlalu. Dan dia juga tahu Tuhan akan mendengar doanya. Dan doa kita juga sama begini. Saya dalam kesulitan, mohon engkau bantu saya. Saya ingin engkau selamatkan saya. Dan kita di sini memperhatikan yaitu dalam ini banyak membicarakan, dan terakhir dia membicarakan kesulitannya. Jadi saya terus berjalan sini sampai sini, Om. Tuhan melihat orang yang sombong dan mereka datang untuk menyerangnya. Dan kamu akan melihat dia banyak dalam kesulitan. Kesulitannya tidak ada perubahan. Dan dia juga tidaklah sangat menderita. Dan juga akan ditaruh yang terakhir. Sebenarnya yang terpenting adalah taruh di depan. Yang terpenting adalah apa? Yang terpenting adalah dia dan hubungan dengan Tuhan. Bukannya hanya dalam kesulitan, dan dia memohon supaya dia ada hubungan yang terbaik dengan Tuhan. Dan kita melihat ayat 1 sampai ke 7. Dan terus melakukan berdoa dengan Tuhan. Dan tetap di hadapan Tuhan berdoa dan memohon. Ayat sampai ke 7 banyak permohonan. Itu memohon untuk menyelamatkan saya. Yang kedua memohon lindungi saya. Mohon engkau selamatkan saya. Mohon engkau ampuni saya. Bahkan itu berikan hati hambamu bersukacita. Memohon dengar semua doa permohonan hambamu. Dan sini juga terus memohon kepada Tuhan. Dan sebenarnya dia bukan hanya membicarakan tentang kesulitan dia. Dia di sini memohon supaya dia ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan, mohon sedengkanlah telingamu. Ya Tuhan, jawab aku sebab sengsara dan miskin aku. Jadi sini sedengkan telingamu, yaitu ada ibaratkan telinganya ditarik panjang. Kenapa si Tuhan sedengkan telinga? Di sini orang yang berdoa ini sangatlah tidak percaya diri, dan dia juga menyembah, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia bersujud di hadapan Tuhan dan berdoa. Jadi dia merasa ada hubungan Tuhan yang begini, maka dia berkata pada Tuhan, engkau mesti datang mendengar saya, karena saya di dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Kenapa kita bisa melakukan doa seperti ini? Kita mesti melihat keadaan kita sendiri. Dan kita mesti mengakui keadaan kita ini. Maka kita mesti ada cara dan rasa untuk berdoa. Tuhan, engkau datang bantu saya. Saya melihat siapa-siapa hubungan suami istri sangat baik.
Tapi ini saya memohon kepadamu. Tapi saya sangat menderita. Saya tahu saya ada masalah. Saya bersorak dalam kesulitan. Saya sangat pahit. Mohon engkau datang bantu saya. Dengar. Datanglah untuk menegur saya, memberitahukan kepada saya. Kita mesti terlebih dahulu melihat permasalahan kita sendiri. Lalu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi saya berkata kerja sampai berapa lama tapi belum bisa membeli rumah. Dan saya melihat siapa-siapa itu dia sangat senang sudah membeli rumah. Tapi Tuhan, hati saya tertuju kepadamu. Kami masih itu dalam kesulitan, dalam kemiskinan ini. Dengarlah doa saya. Jadi mestinya begini, jadi melihat keadaan diri sendiri. Jadi memohon engkau menjaga kehidupan saya, nyawa saya. Yaitu menjaga atau menjaga dan memelihara. Jadi Pak itu Tuhan engkau mesti dengar. Ya Tuhan engkau mesti memperhatikan saya, memperhatikan kehidupan saya. Karena saya orang yang kudus. Aku datang untuk mengejar sama seperti engkau. Maha ampuni saya. Saya tahu saya mempunyai banyak masalah. Saya tahu saya berdosa. Saya tahu engkau akan mengambil saya, membuat saya akan mendapatkan satu hukuman. Di satu sisi dia tahu, dia mengenal Tuhan, di satu sisi dia tahu ada dia berdosa. Yaitu kasihinilah itu. Tuhan sebenarnya saya mesti mendapatkan hukuman dan tapi Tuhan ampuni saya. Maka ini ada dikasihani ya. Dan saya berkata memohon hati bersuka, buatlah jiwa hambamu bersuka cita sebab kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Yaitu jiwaku itu meninggikan Tuhan di hadapan kita, di atas kita. Engkau Tuhan lebih tinggi, lebih besar daripada kami. Kami mengandalkanmu. Kami mengandalkanmu. Semua kesulitan saya serahkan kepadamu. Hati kami bersuka cita. Di satu sisi ini menyatakan keadaan kita saat itu, dan di satu sisi di menaruh tempat kita yang benar di hadapan Tuhan. Di sisi lain kita berharap pada Tuhan. Di sisi lain kita merendahkan diri dan memohon Tuhan memberkati. Dia tahu ada Tuhan yang penuh lemah lembut dan bersedia mengampuni orang, dan Tuhan penuh dengan kasih karunia. Tuhan engkau sangat baik. Kasih karuniamu sangat besar. Kami datang di hadapanmu dan engkau akan melakukan yang terbaik kepada saya. Ini ada satu kepercayaannya, yaitu pengenalan dia kepada Tuhan. Saya walaupun banyak kesulitan saya, dan saya terlebih dahulu tidak membahas yang ini. Tuhan, saya akan lebih banyak lagi mengenalmu. Saya tahu engkau sangat baik. Engkau dapat lemah lembut dan penyayang. Dan saya tahu engkau mendengar doa saya. Saya tahu mendengar doa saya dan tahu saya ada permasalahan. Tapi engkau bersuka cita dan senang mengampuni orang. Dan Tuhan, saya lebih lagi dalam mengenalmu. Di sini ayat 1 yang kita nyatakan. Jadi kita masuk ke bagian tema kedua, ayat 8 dan 13.
terus memohon kepada Tuhan dan memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan terus memohon dan memuji dan memuliakan dan mengenal Tuhan. Jadi pribadi ini dan terus berkata kepada Tuhan dan memohon dan sangat tergesa-gesa membicarakan semua kesulitannya. Tetapi dia tidak tergesa-gesa menyatakan semua ini kepada Tuhan, dan dia tahu Tuhan akan mengasihi. Dan di saat waktunya tiba, semua permasalahan akan diselesaikan oleh Tuhan. Dan sekarang mereka melakukan apa? Dan saya ingin terus mengenal Tuhan. Dan dia mulai di sini mulai memuji Tuhan. Ayat 8. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Itu segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu. Dia di saat terus berdoa dan dia melihat kemuliaan Tuhan. Baru daun dari pujian dari Mazmur dari Daud dan juga Mazmur dari Yeremia. Dan di sini dalam keadaan ini, Allahku adalah Allah Israel yang bukannya begini. Dia tahu Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan, apa yang berbuat, bangsa-bangsa datang untuk memuji Tuhan. Seluruh bumi memuji Tuhan. Seluruh bumi memuliakan Tuhan, karena seluruh bumi Tuhan yang ciptakan. Dia ada Tuhan yang paling besar. Di sisi satu hal yang sangat istimewa, kita lihat dia ada kesulitan. Kita di saat berdoa ini, Tuhan tidak ada jawabannya kepadanya. Kita tahu hubungan, tahu akan Tuhan akan menjawab doanya. Tapi dengan begini dan terus memuji Tuhan. Dan saya tahu juga bangsa-bangsa akan datang menyembah Tuhan. Tuhan ini ada Tuhan yang satu-satunya, Tuhan Esa. Tuhan yang melakukan keajaiban. Dan kita melihat dia terus memuji Tuhan dan juga dia berdoa. Ayat 11. Jadi ayat 7, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Ini adalah inti dari pasal ini. Di dalam kesulitan ini, apa yang kamu mohon kepada Tuhan? Dan di sini dia memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tunjukkanlah padaku jalan-Mu. Dan dia merasa dia adalah orang yang kudus. Dia memohon supaya dia sama dengan Tuhan. Dia tahu Tuhan ada yang lemah lembut yang mengampuni segala kesalahan orang lain. Dia tahu itu Tuhan yang melakukan keajaiban. Jadi dalam keadaan ini, dia terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin terus lebih dalam lagi mengenal-Mu. Semoga di dalam kasih-Mu, dalam firman-Mu, Engkau mengasihi saya berjalan jalan-jalan kebenaran. Kita di sini adalah orang yang sangat kudus. Ada pertama itu geleng-geleng kepala ya. Ada orang geleng-geleng kepala. Kita bukan berani tidak berkata kalau kita orang yang sangat kudus. Tapi pribadi di sini dikatakan kalau dia adalah kudus.
Tapi dia berkata kepadaku, pengajaranmu, firmanmu untuk mengajarkan saya. Dan di sini berkata tuh, dengan satu perintah tuh, Tuhan engkau mesti datang untuk mengajarkan saya. Jadi di saat kamu satu kebenaran pada saya ditambah banyak, maka saya akan melakukan satu kebenaran firman-Mu. Memohon saya dengan sepenuh hati untuk memujimu. Yaitu sepenuh hati dan sangat ada satu hal istimewa. Memohon ini menyatukan hati saya untuk memuji nama-Mu. Ya kadang kita juga suka ini goyah, kita tidak tertuju kepada Tuhan. Di sini kita kadang ini dia juga tetap berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan membantunya supaya dia dengan tekun. Tapi dalam kesulitan ini banyak hari kita bisa melakukan apa-apa. Cuma hanya bisa berdoa dan menunggu. Dan menunggu apa? Dan kamu menunggu berdoa apa yang kamu doakan? Tuhan akan mencari kita. Tuhan akan mencari kita. Permasalahan emang sekarang tidak ada. Apa yang bisa kita lakukan? Saya memohon engkau firman-Mu diberitakan untuk mengajarkan kepada saya. Memohon kamu supaya kami sepenuh hati untuk memuji nama-Mu. Di dalam kesusahan ini dan bukan hanya terus memohon. Dia di sini dalam memohon satu hubungan supaya diperbaharui. Dari sini ayat 12 dikata, aku hendak bersyukur padamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Itu di sini sampai segenap hatiku sampai lama-lamanya. Ayat 13. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Di sini ada keselamatan yang dahulu ya, dia dahulu telah menyelamatkan nyawanya. Yang dahulu dia sebenarnya mesti mati. Jadi sini dinyatakan dan sepertinya dia ingin masuk ke dunia orang mati. Tapi Tuhan sudah menyelamatkan dia ke atas. Pribadi dia tahu sebenarnya sangatlah gagal ya. Tapi di saat di dalam kegagalan ini Tuhan engkau sudah menyelamatkan saya. Jadi memberikan kasih-Mu sangat besar kepada saya. Jadi sini itu di Yeremia, di zamannya Nabi Yeremia. Apakah saya mengasihi Tuhan? Mengasihi. Saya pergi meninggalkan Babel sampai di Yerusalem. Kenapa mesti ke Babel? Karena tidak dengar-dengaran. Karena nenek moyangnya menyembah berhala dan mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan membuat bangsa Israel dibawa dalam pembuangan. Kita ada orang yang mesti menerima ganjaran seperti ini. Tapi sisi lain kita memang mesti mendapatkan ganjaran dosa ini, tapi kita mendengarkan. Dan jika kita tahu Tuhan engkau mengasihi saya sangat lebih besar. Jadi kita lebih dekat lagi mengenal Tuhan. Dan kita sekarang saya tahu saya ada orang yang seutuhnya. Tapi ini tidaklah cukup. Kita mesti sepenuh hati memuji-Mu. Dan saya memohon engkau lebih banyak lagi mengajarkan kepada saya. Ini adalah
di sisi ini dia berdiri. Kita melihat yang bagian terakhir ayat 14 sampai 17. Kita terus tertuju pada kemuliaan Tuhan. Itu ayat 14. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sama ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Dan kepada saya sendiri, saat berdoa saya ingin berhenti sampai di sini. Dan Tuhan, saya ada permasalahan saya mempunyai kesulitan. Saya juga ada ini, enggak datang bantu saya. Di sini sebagai itu, ini keadaan kita, ini kata kita saya. Tapi orang pribadi ini tidaklah berbeda, tidaklah sama, berbeda. Ya, mereka ingin mengambil nyawaku. Tadi sekelompok orang ini tidak menaruh Engkau di hadapan matanya. Permasalahan di sini. Saya Tuhan, dia menganggap kamu tidak ada. Tapi begitu banyak orang yang sangat kudus dan banyak permasalahan saya sendiri. Dan banyak musuh datang menyerang saya. Dan Tuhan, kamu merasa kamu tidak ada. Dan tidak menaruh kamu di hadapan mata. Dan ini hal yang sangatlah penting. Dan kita mesti tertuju di dalam kemuliaan Tuhan. Di sini di depan dikatakan bangsa-bangsa datang memuji Tuhan. Tapi di seorang sekelompok ini, penjahat ini tidak merasa tidak ada Tuhan. Dia pandangannya mereka begini. Tuhan yang menunggu kasih dan karunia. Tidaklah ya, tetapi ya Tuhan ya Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan melimpah kasih setia. Dan tidak mudah marah, murka itu terhadap siapa? Ya terhadap saya. Dan pada orang yang jahat ini dia melakukannya. Tapi saya tahu Engkau punya yang tidak mudah murka. Jadi memohon Engkau mengasihi, berilah kekuatan pada saya. Engkau samakan saya. Saya ada hambamu yang sangat rendah. Hamba adalah yaitu melahirkan anak, yaitu juga hamba. Kecil dan besar juga menjadi hamba. Di hadapan Tuhan saya adalah seorang hamba. Berilah kekuatan pada saya. Mohon Engkau samakan saya adalah hamba-Mu. Dan memohon Engkau memberikan kasih ke semua kemiskin saya. Di sini bukannya hanya mengandalkanmu, bukan. Jadi Tuhan, Engkau terhadap saya sangat baik. Membuat orang itu merasa bersusah. Mereka bersinyam satu yang membuat mereka supaya Tuhan, bagaimana Engkau mendengarkan doa saya, supaya Tuhan Engkau bagaimana menghukum mereka. Engkau menyelamatkan saya dan lindungi saya. Maka mereka tuh tidak bisa, orang yang tidak baik kepada saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia terus memohon kepada Tuhan, Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya kepadanya. Tapi permasalahan ini, sekelompok orang ini bisa diselesaikan, tapi permasalahan dia sendiri dia tidak bisa diselesaikan. Kemungkinan kelompok orang ini sudah diselesaikan oleh Tuhan, atau Tuhan menanganinya dan datang lagi sekelompok orang yang datang menyerangnya. Jadi di sini kita melihat dia tertuju kepada kemuliaan Tuhan, dan kita memohon Tuhan membantu kita.
Di sini kehidupan kita dan pemasaran kita menghadapi banyak kesulitan ini. Dan kadang juga sudah menyelesaikan permasalahan ini dan permasalahan yang lain datang lagi. Dan kita ada satu permasalahan dan kita terus berdoa dan kita merasa sangat lelah. Dan berdoa berapa tahun juga tidak diselesaikan permasalahan ini. Tuhan, apakah Engkau mendengar doa kami? Dan kita berada di sini, kita melihat kesulitan kita, mohon Tuhan membantu kita. Dan ini firman ini ada tidaklah adalah sama ya, berbeda. Tuhan di sini belum menyelesaikan permasalahan ini. Dan dia ada kepercayaan Tuhan akan mendengar firman doanya. Dalam keadaan dia saat ini, dia mengejar terus dengan hubungan dengan Tuhan. Dan terus mengejar lebih lagi mengenal Tuhan. Jadi sini kita memohon Tuhan membantu kita. Kita mesti masuk satu jalan yang baik. Kita mesti ada kesulitan kita. Dan kita bisa ini mengenal lebih dalam lagi dan mendapatkan kebaikan dari Tuhan di dalam kesulitan kita. Dan kita akan lebih lagi mengenal Tuhan. Dan kita juga bisa melihat kita mesti memperbaiki diri kita sendiri dan lebih lagi memuliakan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan dan percaya Tuhan mengasihi kita. Dan di sini kesulitan ini berlelah sangat panjang dan kita tahu dalam kehidupan kita ya adalah sangat ada manfaatnya. Mari kita memuji Tuhan kita. Tuhanku, Allahku, mohon Kau bantu kami di pagi ini. Kami memuliakan-Mu, kami mau tertuju padamu, Allah saudara kita semua. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama. Tuhan, Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah Allahku. Kami memuliakan-Mu, kami mau memuliakan-Mu. Kalau Engkau tahu, pasti akan membantu kami. Mari kita bersama, kita berdoa dengan Tuhan, mohon Engkau bantu kami. Kami mau tertuju pada dalam diri-Mu. Haleluya. Shikara yela baba de yela shikara baba de shikara de shikara la papa.
Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, kami ada orang yang sangat sulit. Kami setiap orang ada yang sangat rendah. Dan kami juga orang yang ada penyakit. Kami orang sengsara. Tapi Tuhan, kami datang di hadapan sekali lagi berkata pada Tuhan, kami memuji-Mu. Karena dan terus menjaga dan terus mendengar setiap doa kami. Tuhan, kami memuji-Mu dan terus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, di pagi ini kami di hadapan-Mu. Dan kami sekali lagi melihat diri kami sendiri lebih jelas. Dan kami melihat keadaan kami. Tuhan, kami ada orang yang dalam penderitaan. Orang yang rendah. Dan kami sekali lagi. Dan terus memberikan kami. Dan sekali memelihara kehidupan kami. Dan sekali lagi kami terus dan mengampuni kami di setiap keadaan kamu ini. Hati kami bersuka cita. Saudara-saudara semua di dalam hati kita yang paling dalam kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita melihat sendiri keadaan kita sekarang ini. Tapi kita di hadapan Tuhan mempersembahkan terima kasih. Saudara semua. Kehidupan kita berterima kasih kepada Tuhan. Dengan hubungan kamu dengan Tuhan, kita berterima kasih pada Tuhan. Dari hadapan Tuhan lagi sekali terus membimbing kamu dan melindungi kamu. Kita berterima kasih pada Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih memuji-Mu. Kami memuji, kami lemah. Tapi hadapan kami kuat. Dan kami sekali lagi kita berdoa. Engkau menjaga di dalam hati ini ada kasih karunia dan kasih-Mu. Tuhan, kami terima kasih dan memuji-Mu. Tuhan, kami berterima kasih.
Karena ada Engkau Tuhan kami, arah kami. Tuhan, kami dalam penderitaan, ada miskin. Tapi kami setiap orang, ada permasalahan kita masing-masing. Kami dalam keadaan ini, Tuhan, kami bersedia menyerahkan semua ini kepadamu. Kita saudara-saudara semua kita berdua, semua kesulitan kamu, permasalahan kamu, kalau kita beritahukan kepada Tuhan. Dan sekarang keadaan kamu, apa yang kamu hadapi dalam masalah perekonomianmu, masalah keluarga kamu, COVID ini, dan dalam sakitmu, kita boleh berdua-dua sharing dan juga saling mendoakan sesama dan memohon. Kita sudah boleh ada satu sharing. Saudara-saudara, sebab kita sudah membagi sharing permasalahan kita dan kita bisa saling mendoakan. Kita memakai Mazmur pasal 86 ayat 4. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita, sebab kepadamu lah ya Tuhanku angkat jiwaku. Ya, kita memang banyak permasalahan kita dan kita tahu permasalahan kita, tapi kita menaruh Tuhan di pada tempat yang tepat. Kita memuliakan Tuhan dan kita saling mendoakan orang itu dan kita memberkati saudara kita dan hati bersuka cita, memuliakan Tuhan. Bapa, kami memuliakanmu, kami membutuhkanmu. Engkau tahu kesulitan kami, Engkau tahu kesulitan kami. Dan kami tidak ada tenaga untuk terus memuliakanmu. Tuhan, terima kasih melalui Mazmur ini. Kita melihat pribadi kehidupannya, kita melihat kesulitan pribadi ini. Dan sekarang mengharap pada Tuhan, kita ada jalan keluar. Tuhan, kami berterima kasih. Tapi sehingga membesar kita keluarkan, katakan, kita ada jalan keluar. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau membimbing kami. Engkau pasti ini dalam kesulitan ini tidak berdaya ini. Engkau datang menyelamatkan kami, Tuhan.
Kami memuliakan-Mu, kami membutuhkan-Mu. Amin, haleluya. Engkau Tuhan kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berharap padamu. Engkau adalah Tuhan kami, Engkau Tuhan yang mendengar doa kami. Setiap doa kami, Engkau pasti mendengar. Setiap doa Engkau pasti menjawab. Karena Engkau Tuhan, karena Tuhan kami. Engkau menjaga kami, memelihara kami, mengampuni kami di dalam kesalahan kami. Kami tahu di saat kami berdoa, Engkau memberikan jalan pada kami, Tuhan. Memohon firman-Mu, beritahukan padamu. Aku semua mengasihi, mengikuti semua kebenaran firman-Mu. Memberikan jalan kami dari kesulitan kami keluar dari kesulitan kami. Tuhan, semua ini adalah Tuhan kita. Kita di dalam tersesat, dalam kesulitan, tidak ada jalan keluar. Tapi Tuhan, kemudian Tuhan ada di tengah-tengah kita. Baru kita ambil Alkitab kita. Jika kamu memakai handphone, kamu taruh di dadamu. Kamu berkata pada Tuhan, di tengah malam kami berdoa padamu. Engkau memberikan jalan kepada kami. Kau Tuhan yang nyata memberitahu kepada kita. Dan kita percaya pada Tuhan. Kita membimbing kita. Dan kita percaya pada Tuhan. Kita ada yang Tuhan kita harapkan adalah Tuhan yang tidak bangsa-bangsa kita tidak mengandalkan senjata dan semua kereta senjata, tapi yang kita andalkan adalah Tuhan Raja kita. Semua kesulitan kita serahkan pada Tuhan. Tuhan akan membimbing kita keluar dari kesulitan kita. Kita buka mulut kita berdoa kepada Tuhan. Semua kesulitan kita serahkan pada Tuhan dan Tuhan akan mendengarkan doa kita. Mari kita bersama berdoa, buka mulut untuk berdoa kepada Tuhan. Segera ampuni kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kita tahu, kita bisa jalan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Terima kasih kami terima kasih kau mendengar doa kami. Sama-sama dengar Daud di dalam pengajaran dan musuh menyerangnya. Engkau mendengar setiap dosanya, Engkau melindungi Daud. Engkau dalam kerajaan Daud sampai selama-lamanya. Saya tahu Engkau menjaga setiap orang yang Engkau kasih percaya, orang yang percaya kepada doanya. Dan 10 hari kita memasuki hari Sukot. Kami memuliakan Tuhan, kita menjadi orang yang kudus dan juga kembali pada Tuhan. Jauhkan dari kehidupan kami semua dosa-dosa kami belenggu yang ada di dalam kami, dan tetap memuliakan Tuhan. Dan Tuhan pasti mengingat kami terus di dalam hari Sukot ini. Kita terus berdoa. Saudara-saudara semua, mari kita bersama lagi berdoa lagi di tengah-tengah kita. Tuhan mendengar doa kita, kita menjadi orang yang berdoa. Tuhan mendengar setiap doa kami dan menjaga kita setiap terus berdoa.
Kita berdoa dan memuji Tuhan sampai di hadapan Tuhan dan terus memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami memuji-Mu dan memuliakan-Mu. Haleluya. Syikra-ira-lara. Mari kita bersama katakan haleluya. Mari kita bersama kita katakan haleluya, haleluya. Tuhan, kami terima kasih memuji-Mu. Tuhan, kami berterima kasih memuji Engkau Tuhan yang Tuhan nyata. Engkau mempunyai kasih dan karunia dan tidak mudah murka dan penuh kasih murnia-Mu. Dan Tuhan kami kan Allah Bapa kami, dan pasti menjaga kami. Saudara-saudara semua percaya pada Tuhan. Tuhan pasti akan menjaga kita. Tuhan mengampuni kita supaya musuhnya tuh marah. Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita supaya musuhnya marah. Memberikan kasih karunia kita bersama, bukan saya nama berkati Tuhan saudara-saudara semua. Kasih Tuhan berkati akan datang padamu. Semua kehidupan kami yang kesulitan ada jalan keluar. Tuhan akan memberikan satu jalan keluar bagimu, membimbingmu untuk hikmat dan kekuatan, dan memberikan kekuatan pada melewati semua, mengalahkan semua musuh-musuhmu dalam semua serangan dari perekonomian dan semua. Masih akan menjaga kamu berikan kasih karunia kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Lalu dengan pagi kita sampai di sini.